Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Sukoco STMM selaku dosen pengajar mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Alia Jana Hendriantanti, NIM 01219079, kelas manajemen A. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Mekanisme Pengajuan Kredit Multiguna Pegawai pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Surabaya. Latar belakang dari penelitian ini adalah bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Besarnya potensi pasar kredit yang ada di Indonesia, terutama kredit konsumtif, serta didukung dengan perkembangannya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Beberapa bank yang menyediakan jasa atau layanan yang sama, yaitu dalam hal penyalurkan kredit seperti BPD, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, BTN, dan juga BUMD, seperti Bank Jatim atau Bank Jabar di Indonesia, pun ikut serta dalam meramaikan pasar kredit yang ada di Indonesia. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Surabaya, merupakan salah satu bank menyediakan kredit multiguna pada nasabah. Bank pada dasarnya memiliki peran penting dalam menyalurkan kredit yang diberikan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terbantu dan terpenuhi. Kredit merupakan solusi dalam memperoleh pinjaman dana dengan tagihan yang dibebankan kepada nasabah melalui tagihan langsung atau debitan gaji dari rekening dan bersangkutan. Salah satu bentuk kredit yang dibahas ialah kredit multiguna. Kredit multiguna adalah kredit yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai atau calon pegawai di perusahaan daerah maupun negara, anggota polisi, anggota legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan, dan purnawirawan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme untuk mengajukan kredit multiguna PNS pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Surabaya. Yang kedua, bagaimana perkembangan kredit multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Surabaya. Yang ketiga, bagaimana strategi peningkatkan kredit multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kantor Cabang Surabaya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan mekanisme pengajuan kredit multiguna PNS pada BPD Jawa Timur Kantor Cabang Surabaya. Yang kedua untuk mendeskripsikan perkembangan kredit pada BPD Jawa Timur Kantor Cabang Surabaya. Yang ketiga untuk mendeskripsikan strategi peningkatan kredit pada BPD Jawa Timur Kantor Surabaya. Manfaat penelitian bagi Universitas Narotama Surabaya sebagai pengembangan keilmuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, bagi BPD Jawa Timur Cabang Surabaya. Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagi penulis, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu yang telah diterima selama kuliah terhadap kenyataan di dunia kerja. Yang keempat, bagi pembaca, sebagai tambahan informasi bagi masyarakat, mahasiswa lainnya, dan semua pembaca, serta dapat digunakan untuk referensi pembaca. Penelitian terdahulu. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2012, yang mana bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit multiguna pada Bank Jatim Cabang Lamongan. Jumlah dari perkembangan kredit multiguna Bank Jatim Cabang Lamongan mulai Januari 2008 sampai Desember 2010 dalam upaya pengawasan kredit multiguna, yang mana dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran dan perkembangan kredit tidak jauh berbeda dengan prosedur penyaluran kredit. Yang kedua, Medianto tahun 2015 melakukan penelitian tentang perkembangan kredit multiguna pada PT BPD Jatim Cabang Batu. Data yang diperoleh yakni wawancara langsung dengan pihak terkait, beberapa dokumen, dan menggunakan metode kuantitas dan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menghasilkan pembahasan mengenai perkembangan kredit multiguna pada PT BPD Cabang Batu. Yang ketiga, Jerry pada tahun 2006 telah melakukan penelitian dengan judul Kebijakan dan Prosedur Kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Jombang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan prosedur kredit multiguna pada Bank Jatim Cabang Jombang, kendala yang telah dalam melaksanakan peminjaman kredit multiguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengajuan kredit multiguna, terdapat beberapa kebijakan dan prosedur yang harus dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Jombang guna memperkecil kredit macet. Keempat, Muhammad Ilham Fatiruddin tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul Proses Pemberian Kredit Multiguna PNS pada Bank Jatim Capem Waru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kredit multiguna PNS bagi masyarakat berpenghasilan tetap, khususnya pegawai negeri dan juga sedikit mengalami masalah dalam pemotongan gaji pegawai negeri yang disebabkan oleh gaji tersebut tidak masuk dalam rekening Bank Jatim. Sebab pada kondisi tertentu, konsumen juga menjanjikan kepastian pembayaran kredit yang bersumber dari penghasilan tetap setiap bulan, sehingga resiko kredit akan lebih kecil dan memiliki potensi yang luar biasa. Yang kelima, Erlina Agustina tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul Prosedur Pemberian Kredit Multiguna untuk PNS pada Bank Jatim Cabang Ngawi. Dalam pengamatan ini menulis menggunakan metode pengamatan deskriptif kualitatif, yaitu studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai yang ada di lapangan, yaitu prosedur pemberian kredit multiguna. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara mewawancarai, observasi, dan pengumpulan dokumen. Dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit multiguna untuk PNS pada Bank Jatim Cabang Ngawi memiliki 4 tahap, yaitu terdiri atas tahap pendahuluan, tahap pengajuan, dan tahap persetujuan, dan tahap pencairan dana kredit multiguna. Untuk mengatasi masalah pengembalian SK agar tidak hilang, maka diharapkan agar penataan SK nasabah lebih diperhatikan, diatur lagi agar teliti, cermat, dan lebih baik lagi. Penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu yang sudah melakukan observasi, namun dalam penelitian ini, penelitian 2021 berbahas tentang mekanisme kredit multiguna pegawai pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya. Kerangka konseptual dan hipotesis. Terdapat kredit multiguna variabel X dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur variabel Y. Hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik hipotesis yang akan diuji kebenarannya menggunakan metode penelitian yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HO dan HA. HO adalah analisis prosedur tidak berpengaruh signifikan pada pelaksanaan tabungan Simpeda pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. HA adalah analisis prosedur berpengaruh signifikan pada pelaksanaan tabungan Simpeda pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif, yang mana lebih memfokuskan penelitian pada data yang dikumpulkan dan berdasarkan apa yang dikerjakan saat penulis melakukan pengamatan langsung. Jenis dan sumber data. Yang pertama, sumber data primer, yang mana penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan mekanisme kredit multiguna kepada beberapa staf kredit multiguna Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Yang kedua, sumber data sekunder, yang mana penulis memiliki data perkembangan 2 tahun terakhir dari perusahaan dan mempunyai info yang akurat mengenai mekanisme kredit multiguna pegawai. Teknik analisis data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan metode regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dan wawancara pada responden, yaitu pada pegawai, dengan alasan untuk mengetahui pengaruh antara variabel tersebut terhadap keputusan pengajuan. Analisis tersebut meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur maupun pengukuran apa yang ingin diukur. Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikasi dilakukan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk DF sama dengan N min K. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel dan K adalah konstruk. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai R positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
Untuk menguji reliabilitas, dalam penelitian ini menggunakan one shot atau pengukuran sekali saja dengan bantuan SPSS. Dengan fasilitas alpha A, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60. Berdasarkan data responden yang telah saya uji menggunakan aplikasi SPSS di samping, menunjukkan jika datanya valid dan juga uji reliabilitas dapat kita lihat bahwa hasil Cronbach alpha menunjukkan di atas 0,7, di mana hasil itu merupakan reliable. Mengacu pada output regresi pada tabel coefficient, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel yaitu X sama dengan 0,000, jadi X lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R-squared yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,422. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 42,2%, sementara sisanya yaitu 57,8%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 min 0,422 sama dengan 0,578. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kekeliruan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.